Ya pemirsa, kita pengen tengok dulu lah ya bagaimanakah komentar netizen kita di media sosial terkait dengan hasil survei berbagai lembaga survei berikut ini. Kita tengok bersama-sama. Ya pemirsa, wah ini ada Pak Fajrul Rahman nih, Duta Besar Kazakhstan yang juga turut mengomentari begitu ya. Katanya memberikan selamat kepada Presiden Joko Widodo dan juga pemerintahannya terkait hasil ini. Cukup positif responnya. Kita lihat juga ini Menko Polhukam kita mengatakan, menurut Kompas dan lain-lain publik yang bilang ya puas sekitar 73%, yang 27% bilang tak puas. Ini adalah metodologi ilmiah. Dan juga menurut Kompas, capaian kepuasan terhadap Presiden ini adalah yang tertinggi dicapai sejak tahun pertama Presiden Joko Widodo menjabat, yaitu 2015. Cukup positif juga, tapi kalau kita lihat juga dari Twitter Pak Mahfud MD ini, ada juga yang nge-retweet, yang mengomentari juga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Katanya, Pak, merasa ada kejanggalan nggak Pak dari hasil survei Litbang Kompas tersebut? Katanya gitu. Kenapa saya tanya hal tersebut? Karena 4 bulan terakhir beberapa harga naik, misal saja minyak goreng, pupuk. Sementara penghasilan warga ini mayoritas belum pulih. Apa iya warga sedemikian gembira atas kenaikan harga-harga tersebut? Cukup diragukan juga, ada masyarakat yang mengomentari tersebut. Ada juga kalau kita lihat turut mengomentari juga kalau hasil survei Litbang Kompas di era SBY saya sih masih percayalah. Sekarang minyak goreng murah aja susah dapatnya, kedelai mahal, buruh pekerja juga meradang gara-gara JHT. Jadi ada juga yang turut komentar kurang positif lah ya, negatif ya. Lah ini ada lagi dari tokoh masyarakat, Fahri Hamzah juga mengomentari hasil survei tersebut. Lihatlah lembaga survei, tanpa malu mereka menerima uang di belakang meja lalu bertugas tidak ilmiah sama sekali. Waduh, tuduhannya cukup serius ya. Survei dipakai hanya untuk menggiring opini katanya. Mereka menutup mata. Ini ada juga ini dari Pak Rizal Ramli, katanya ini yang namanya survei RP atau survei rupiah yang dilakukan oleh rombongan sirkus dan lain-lain, dibaca sendiri ya pemirsa. Nah ini tuduhannya cukup positif. Ada juga yang kemudian mengomentari hal positif, tapi juga ada tuduhan-tuduhan yang cukup serius ditujukan kepada lembaga survei. Jawaban Anda, Mas Burhan? Data itu berkata apa adanya, tergantung bagaimana sikap orang menyikapinya. Misalnya survei kami yang sama, di mana mereka yang puas bagian besar tidak menerima penundaan pemilu, itu diterima oleh banyak publik. Jadi survei yang sama kami menemukan sebagian besar publik menolak presidensial threshold 20%, masyarakat menerima. Padahal respondennya sama itu, yang menyatakan bahwa sebagian besar mereka puas terhadap kinerja presiden. Jadi sebenarnya masyarakat itu mampu berpikir kompleks bahwa mereka puas sebagian besar terhadap kinerja presiden, itu tidak lantas kemudian mereka menolak kenyataan bahwa presiden punya batas waktu secara konstitusional sampai 2024. Nah, kemampuan masyarakat untuk berpikir kompleks ini yang seharusnya kita apresiasi, bahwa publik itu tidak serta-merta kalau puas menginginkan perpanjangan presiden. Begitu juga ketika publik puas di satu sisi, tidak berarti mereka melupakan bahwa pemerintahan ini banyak rapot merah yang harus dibenahi. Nah, seringkali kita itu memilih data sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Kalau misalnya datanya itu sesuai dengan apa yang saya yakini, saya percaya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, saya tidak percaya. Mas Burhan, tadi kalau misalnya kita bisa meminjam begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, katanya ini tuh hanya manipulasi opini publik saja, bahkan disebutnya survei rupiah. Ada juga tadi Pak Fahri Hamzah, kok nggak malu-malu bisa menerima uang. Respon Anda bagaimana? Gini, saya sudah diskusi sama Bang Rizal beberapa waktu lalu di acara ILC Karni Ilyas ya. Beliau tidak memasukkan nama saya sebagai bagian dari yang dia tuduhkan itu. Jadi yang beliau masukkan itu dalam tuduhan polster rupiah itu bersifat umum. Nah, saya pribadi meminta kepada Bang Rizal dan semuanya, kalau misalnya ada lembaga survei yang bermasalah, yang secara saintifik itu problematik, persoalkan saja metodologinya, ungkap datanya, dan lembaga survei sangat terbuka untuk dikoreksi, untuk direvisi. Di Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik,
itu ada 6 lembaga survei yang sudah dipecat. 3 diantaranya karena melakukan quick count abal-abal di salah satu televisi swasta, termasuk di TV Tapi ini. kalau ada yang menuduh Jadi Anda kita- bahwa ini adalah survei pesanan, Anda dibayar, bagaimana? Begini, untuk survei terakhir itu survei telepon. Itu murah sekali karena kita punya database jutaan. Kita acak dari responden yang sudah pernah kami wawancara, kemudian kita seleksi mereka yang punya telepon, kemudian kita telepon. Itu murah sekali. Ya. Kemudian yang survei indikator bulan Januari sampai Februari itu pakai online. Ini survei online pertama yang bersifat representatif sebagai persiapan kami untuk kerjasama dengan Cornell dan Michigan. Artinya Anda tidak menerima uang apapun, sepeser uang pun untuk melakukan survei ini ya Pak? Ketika kami bekerja sama pihak lain, itu kami juga umumkan. Coba cek survei bulan September 2021. Kami kerjasama dengan fraksi Nasdem. Dan perlu diketahui sama semuanya di sini, itu ada 2 jenis independensi. Satu independensi finansial, yang kedua adalah independensi akademik. Iya. Jadi meskipun survei itu dibiayai sama pihak manapun, lembaga survei yang baik itu bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga siapapun pembiayanya tidak boleh mempengaruhi dapur rumah tangga si lembaga survei. Baik, sudah kami tangkap Mas Burhan. Dan Persepi, Maria, itu punya dewan etik. Mereka yang akan mengecek, melakukan audit forensik lembaga-lembaga survei yang merilis hasilnya ke publik. Siapa dewan etik itu? Para profesor yang ada di UI, yang ada di IPB. Ya, mereka yang mengecek. Nah, kalau misalnya kerja akademik mereka tidak dipercaya, nggak masalah juga. Karena kita memang menertibkan anggota. Nah, memang ada masalah. Banyak lembaga survei yang nggak tergabung dalam Persepi. Terima kasih Mas Burhan, sudah cukup jelas, paling tidak bisa menjawab pertanyaan publik mengenai keraguan dari hasil lembaga survei. Tapi kalau Bu Husnul, sudah cukup puas tidak dengan jawaban Mas Burhan? Ya, panjang lebar ya. Kalau saya kan udah berapa puluh tahun jadi dosen, jadi kalau membaca teknik melakukan survei dan sebagainya, nanti larinya kan selalu indikator. Survei opini publik itu biasa saja, ya. Tapi dia gini tuh, apa yang misalnya puas tadi, apalagi pertanyaan puaskah, hanya pertanyaan yang begitu besar. Padahal indikatornya, kita kalau ngomong di kelas kan pasti di skripsi, tesis maupun disertasi kan indikatornya apa? Apakah dia mengubah dengan puas itu maka rakyat nggak ada yang lapar, kemudian nggak ada yang dibaka, hutang negara nggak naik, BPJS gratis, PLN nggak dijual, yang kayak gitu kan, rumah sakit gratis, PCR gratis, apa itu? Karena puas kemudian semuanya itu. Nah, untuk pejabat mestinya ini menjadi guidance. Ukurannya apa? Ukurannya bukan survei. Ukurannya apa? Konstitusi. Kembalikan kepada konstitusi. Melindungi segenap tumpah darah, undang-undangnya apa? Ya, mensejahterakan rakyat, undang-undangnya apa? Mencerdaskan bangsa, undang-undangnya apa? Bangsanya sendiri, bukan bangsa Vietnam atau Cina. Nah, di dalam konteks survei tadi menjawab pertanyaan, bukan menjawab ya, merespons Ibu Ria, 2014 Bu, pemilu survei, dulu selalu Ibu Mega selalu sepertinya sudah ditekan kayak gitu ya, harus capres ini dijadikan capresnya PDIP, karena efek capres itu akan menaikkan partai sampai 34%. Tunggu Mbak Husnul. Saya kok kayaknya agak ini ya, perlu keberatan juga sedikit kalau Mbak Husnul sampaikan gitu bahwa seolah-olah Ibu Mega ditekan untuk apa? Kalau political scientist melihatnya itu. Jadi hati-hati untuk bicara seperti itu. Saya yakini sekali bahwa Ibu Mega itu tidak bisa ditekan oleh hal-hal yang seperti Mbak Husnul sampaikan untuk memilih seolah-olah. Kalau gitu saya hapus. Tapi gini, 9 surveyor waktu itu bicara tentang lembaga survei ya, efek capres. Dia mengatakan akan menaikkan PDIP sampai 34%. Artinya pesanan maksud Anda lembaga survei itu? Bukan, maksudnya 9 survei itu relatif sama hasilnya yang disebut sebagai efek capres. Ternyata cuma 18,95% menangnya, jadi ada kesalahan di situ. Pilkada DKI juga demikian. Ahok akan menang 2-4%. Ternyata kalah 15%. Artinya sebetulnya kesalahan dari survei lembaga survei, dan itu relatif sama. Nah, kalau relatif sama, apa terjadi kartel?
Wallahu alam dalam konteks itu. Tuduhannya cukup serius juga loh Bu. Kok tuduhan? Anda salah. Saya ngomong, apakah itu kata Pertanyaan, apa? ya. Nah, jadi hati-hati juga kayak gitu tuduhan. Apakah itu pertanyaan? Apakah ini sudah terjadi kartel? Makanya pertanyaan saya selalu hati-hati. Tolong transparansi dan accountability dari para survei ini. Survei biasa saja saya bilang itu. Tapi interpretasi survei, makanya pertanyaan saya belum dijawab. Untuk apa melakukan survei kepuasan? Kenapa? Apa ini sebetulnya yang akan dipakai untuk kampanye perpanjangan? Kan sebelum pertanyaan kepuasan itu kan perpanjangan karena COVID. Loh, 2020 ada pilkada kok. Ada COVID, tapi ada pilkada. Kenapa kemudian di 2024 enggak? Nah itu kan pertanyaan. Terus kemudian wording. Jadi kan ada kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaannya puas enggak? Bagaimana sesuatu yang sangat kompleks tadi Bu Ria Latifah juga katakan sendiri, ditanya dalam satu kepuasan itu. Contohnya jangan sampai ini rakyat itu nggak paham dengan itu. Apa? Contoh dulu saya juga pernah diundang oleh Ibu Herawati Duyah di GPSP ya waktu itu. Ada ini peneliti lembaga survei yang sangat masyhur kayak gitu ya. Kemudian Bu Hera, coba Bu Husnul baca. Bukan hasilnya itu gini. Masalah perempuan itu tidak penting, pentingan masalah negara. Pertanyaan saya pertama, coba pertanyaannya gimana? Jadi ternyata dilihat cuma lagi pertanyaannya bagaimana. masalah perempuan tidak penting dibanding masalah negara. Terus saya tanya, minyak goreng mahal hilang masalah perempuan enggak? Rumah sakit kalau gratis masalah perempuan enggak? Kemudian dan sebagainya, urusan dapur, urusan dan sekolah, baik, kita pendidikan. sudah tangkap, baik. Ya. Nah, jadi intinya apa? Sama. Makanya kenapa di pendekatan feminisme ya di dalam konteks survei itu biasanya dia tidak Kurang menggunakan dikedepankan. kuantitatif. Contoh lagi. Kalau contohnya kita tahan dulu sedikit. untuk diusai jeda boleh ya Bu ya? Ini penting. Contoh misalnya, oh iya, hanya ada 10 mahasiswa yang diperkosa. Nanti interpretasinya salah. Jadi hal-hal yang sensitif, apakah itu hanya dibaca dengan survei? Makanya pertanyaannya untuk apa? Tujuannya apa? Siapa yang membayar? Dan itu sebetulnya yang penting. Kenapa? Karena itu kan nanti tanggung jawab yang disebut moral Transparansi etik. itu tadi. Oke, etik itu tadi. Jadi khawatirnya ini kemudian untuk menggiring sebuah opini publik. Kita akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi.